sudah menunjukkan 19.30, berarti kita insya Allah akan mulai. Oke, baik semuanya. Eh, apa ya? Ini belum semua yang masuk ya. Oke, karena mungkin sambil nyusul. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Rian Muslim Al-Hakim. Di sini saya akan jadi moderator nih buat kita semua, dan kebetulan Bapak Saryansa sudah masuk dalam grup ini dan insya Allah akan segera dimulai. Nanti sebelum kita mulai mengenai beasiswa unggulan, saya mau jelaskan dulu perkenalan tentang Al-Hakim Studies dari Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kalimantan Selatan. Oke, baik. Saya izin untuk bagikan. Mana ya, izin saya bagikan sebentar. Hmm. Ya baik, izin sebentar untuk pengenalan sambil nunggu yang lain. Hmm. Ya, ini Al-Hakim Studies dari bidang riset dan pengembangan keilmuan. Jadi teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan, saya ini masuk dalam struktural di Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kalimantan Selatan, membidangi riset dan pengembangan keilmuan. Dan di DPD ini saya membentuk suatu lembaga namanya Al-Hakim Studies. Kenapa sih ada Al-Hakim Studies? Story-nya itu gara-gara saya kebetulan terpilih mewakili Kalimantan Selatan sebagai awardee Jasmine English Scholarship, yaitu merupakan suatu program dari Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah melalui lembaganya LBPBA atau Lembaga Bahasa dan Potensi Akademik, yang mana di sana kami selama 3 bulan di karantina untuk belajar bahasa Inggris. Dan kebetulan saya masih di Malang ini karena acaranya belum selesai dan insya Allah nanti bisa balik setelah tanggal 20 Agustus. Jadi di sana kami kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi lembaga ini nanti ada fokus 3 program. Yang pertama, riset dan keilmuan. Selanjutnya adalah pengembangan bahasa. Nanti insya Allah program kami nanti akan mengadakan pelatihan bahasa untuk persiapan TOEFL dan IELTS, baik online maupun offline. Selanjutnya adalah scholarship hunter, yaitu bisi webinar-webinar scholarship dan juga follow up. Nah, nih, insya Allah kegiatannya akan seperti ini. Sosialisasi event, lomba riset ini ke arah riset dan keilmuan. Jadi kayak pelatihan penulisan proposal, riset, dan sebagainya. Nah, pengembangan bahasa, yaitu mengadakan pelatihan bahasa Inggris dan juga mentoring. Nah, salah satu kegiatan kita yaitu seminar bagi yang award di scholarship yang telah mendapatkan beasiswa untuk bisa sharing-sharing tentang beasiswa yang bisa kita dapat. Dan kenapa tema hari ini adalah beasiswa unggulan? Karena ini lagi booming nih, jadi maksudnya lagi mulai membuka. Jadi teman-teman yang mungkin ikut di dalam ini
adalah orang-orang yang menurut saya luar biasa ya. Malam minggu harusnya kita santai-santai, tapi mau belajar, mau cari tahu untuk masa depan. Nah, kan kita berburu beasiswa kan, dan yang saya tahu ternyata beasiswa unggulan itu bisa diambil oleh mahasiswa-mahasiswa yang lagi studi S1, S2, maupun S3. Nah, ini salah satu benefit yang akan didapatkan kader berprestasi ini adalah khusus untuk kader-kader IMM Kalimantan Selatan yang pernah menang lomba pendanaan riset entah PKM, P2M, dan sebagainya hal akan mendapatkan mentoring, pelatihan, pelatihan bahasa, pelatihan proposal riset, mentoring scholarship, dan sebagainya hal. Kemudian yang ikut peserta pelatihan bahasa, insya Allah nanti akan mendapatkan pelatihan bahasa, dan yang ingin mengikuti pelatihan penulisan riset, nanti insya Allah juga akan dapat pelatihan penulisan riset dan workshop, insya Allah ketika nanti saya balik ke Kalimantan Selatan. Nah, ini untuk peserta seminar eksklusif. Nah, ini adalah lomba yang seperti ini, entah webinar, dan insya Allah acara ini tidak hanya sebatas webinar sekali ini aja, tapi nanti akan ada rangkaian lanjut supaya teman-teman tahu bahwa beasiswa itu banyak, gak cuma beasiswa LPDP doang, ada beasiswa-beasiswa yang dari negara-negara lain, seperti Erasmus misalnya, Max, dan lain sebagainya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada partnership, yaitu Lembaga Pengembangan Bahasa dan Potensi Akademik dari Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang mana program Al Hakim Studies ini terinspirasi dari program LBPPA. Dan juga terima kasih kepada pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tanah Buku dan pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Barito Kuala, yaitu suatu kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, selanjutnya adalah terima kasih juga kepada pimpinan komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Teknik Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru. Jadi teman-teman teknik Banjarbaru yang pengen join IMM bisa melalui dari PKIMM Teknik. Nah, terima kasih juga kepada PKIMM UIN FTU Banjarmasin dan PKIMM UIN Vesida Banjarmasin. Jadi teman-teman di sini yang berasal dari Universitas Islam Negeri Kalimantan Selatan ini atau UIN nanti bisa mau join IMM ke PKFTU dan PK Vesida. Oke, selanjutnya terima kasih juga kepada Forum Indonesia Muda Banjarbaru dan Forum Indonesia Muda Banjarmasin. Kebetulan saya juga ikut dalam Forum Indonesia Muda Banjarbaru sebagai wakil regional, dan insya Allah nanti akan ada pelatihan Pelatnas nih yang ke-25 di Jakarta. Karena kebetulan saya alumni dari tim 24. Nanti bisa aja informasi lebih lanjut di Instagramnya Vim News, atau bisa Vim Banjarbaru atau Vim Banjarmasin. Nanti insya Allah pelatihannya akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 27 Oktober 2023. Oke, selanjutnya terima kasih kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang juga sebagai partnership. Jadi teman-teman yang mau tahu kegiatan-kegiatan dari DPM FH ini bisa aja langsung ke Instagramnya. Selanjutnya adalah seputar beasiswa dunia. Merupakan merupakan apa namanya, suatu wadah bagi teman-teman nanti bisa nanti lanjut follow up ke seputar beasiswa dunia, yang mana ini punyanya Bapak Syariansah. Jadi eh, bisa nih nanti lanjut atau pengen tahu-tahu tentang beasiswa. Nah, ini oke, sudah habis. Oke, lanjut saja. Saya akan membacakan CV pemateri. Mohon izin sebentar. Oke. Mohon izin saya baca. Sorry, masih.
Oh, salah. Kok soal saya ya? Hmm, oke, bismillah. Oke, sebelum kita masuk ke materi utama kita, alangkah baiknya kita kenalan dulu sama pemateri kita, Bapak Dr. Syariansah Sadiq. Ini mohon izin saya akan membacakan. Beliau ini eh, lahir sebagai anak kedua, lahir pada tanggal 18 Mei tahun 1933. Hobinya adalah edukasi, research, and service community. Jadi sangat wajar karena beliau adalah ketua dari informasi beasiswa dunia tadi. Nah, adapun background beliau di pendidikan yang pertama S1 Electrical Engineering di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian beliau S2-nya lanjut ke UGM Universitas Gajah Mada di Yogyakarta dan S2-nya ada dua nih, ada Electrical Engineering dan S2-nya juga di UI Manajemen Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Selanjutnya beliau juga ikut Engineer Profession Program dari Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi IPP-nya adalah Institut Profesor Pertama Persatuan Insinyur Indonesia. Eh, Pelatihan yang pernah diikuti NLP, Serikat Fundamental Neuro Linguistic Programming Edu Learning Academic, juga NSP, Certificate Negotiation Skill Practitioner Edu Learning Academy di Tangerang, dan juga Certified Human Resource Analyst AR Learning Center dari Yogyakarta. Kemudian S3 beliau di UII di Yogyakarta. Eh, Kompetensi beliau sebagai technical kompetensi, manager kompetensi, dan spesialis. Dan pengalaman pekerjaan sekarang jadi akademisi, jadi calon ASN lecturer di Universitas Lambung Mangkurat, sebagai reviewer of Behavior of Information Technology Q1, Reviewer of Academic Journal GRC UMY Yogyakarta Q3, Reviewer of Academic Journal GITAKI UAD Yogyakarta Sinta 2, Reviewer of Academic Journal Juliet UGM Yogyakarta Aqua JSBN Teser, dan Award Scholarship dan Trainership BJB, PPA, BU, Reperse, Eramus, dan DTS. Masya Allah. Nih, organisasi yang pernah diikuti yaitu KUMY, Kagama, IKA, UII, IKA, UNY, Hidup Kalsel, Inspirasi Lova, IDRI, SBD, Cikikan Buddha Kalimantan, IEEE, IET, PI, Engineering Management, dan lain-lain. Ini ada kontak beliau. Mungkin teman-teman kalau mau memperdalam lagi, khususnya nih yang teman-teman yang ada di Kalsel ini, baik di Banjarbaru maupun Banjarmasin, karena beliau eh, ada di sekitar daerah tersebut, bisa nih diajak join atau diundang secara langsung untuk jadi pemateri secara offline nantinya. Jadi di sini sebagai pemantik ya buat eh, kita semua untuk adanya diskusi ini. Gimana nih saya? Oke, selanjutnya kita masuk ke materi utama kita. Mohon kepada Bapak Syariansah, Sahriansah, apakah Bapak sudah siap? Ya, sudah siap. Allah. Alhamdulillah. Oke, Bapak, mohon izin. Ini eh,
Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Ya, terima kasih banyak Mas Dian Al-Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih pada kawan-kawan perjuangan, scholarship hunter ataupun guru beasiswa yang telah berhadir. Di sini ada Abdul Razaki, Ahmad Zaini, Alfa Nabila, dan seterusnya, kurang lebih 31 peserta ya, atau 31 partisipan. Alhamdulillah sudah lumayan banyak teman-teman yang bergabung. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman yang mengadakan acara ini dari Al-Hakim Studies atau Scholarship, kemudian PC IMM Tanah Bumbu, PC IMM Batola, PKIMM Teknik PLN Banjarbaru, PKIMM FTU UIN Antasari Banjarmasin, PKIMM Presda UIN Antasari Banjarmasin, Forum Indonesia Muda Banjarbaru, Forum Indonesia Muda Banjarmasin, BPMF AWLM, dan seputar beasiswa dunia. Nah, jadi seputar beasiswa dunia merupakan salah satu grup di WA Group ya yang saya dirikan pada 3 tahun yang lalu. Silakan bagi teman-teman yang ingin join di sana, banyak sekali informasi terkait dengan beasiswa pada program diploma, sarjana, magister maupun doktor ya. Itu untuk link beasiswanya sudah saya bagikan. Oke, pada malam hari ini kita akan bahas terkait dengan beasiswa unggulan ya. Jadi saya akan sosialisasi terkait dengan beasiswa unggulan karena pada bulan Agustus ini BU atau beasiswa unggulan telah buka ya. Jadi beasiswa unggulan ini merupakan beasiswa dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia atau Kemdikbudristek. Jadi kita akan bincang-bincang terkait dengan BU ya atau beasiswa unggulan. Merupakan sekilas ya terkait dengan CV saya. Silakan nanti bisa kontak 5857 5313 9528. Nanti juga untuk filenya akan saya kirimkan ya supaya teman-teman bisa mengakses. Nah, jadi saya alhamdulillah dari S1 sampai dengan S3 memperoleh beasiswa untuk studi. Oke, jadi sekilas terkait dengan beasiswa unggulan. Jadi beasiswa unggulan ini merupakan beasiswa dari Kemendikbudristek. Jadi untuk komponen beasiswanya yakni berupa yang pertama tentu biaya pendidikan atau tuition fee, kemudian biaya hidup dan biaya buku. Ada 3 ya. Misalkan nih UKT kita di S1 5 juta full, nanti 5 juta. UKT di S2 katakanlah 10 juta full, nanti biaya pendidikan 10 juta. Atau misalkan kita sedang S3 nih, biayanya UKT-nya 15 juta, nanti full dibiayain oleh BU ya, Kemendikbudristek. Kemudian juga ada biaya hidup nanti per bulan, kemudian ditambah buku ya, jadi lengkap lah seperti itu. Nah, ini merupakan panduan pendaftaran beasiswa unggulan, nanti akan kita bagikan ya PDF-nya. Jadi beasiswa unggulan ini adalah program beasiswa yang diperuntukkan bagi WNI atau warga negara Indonesia untuk menempuh studi pada jenjang pendidikan sarjana atau strata 1 ataupun diploma 4 ya, sarjana terapan, magister dan doktor pada perguruan tinggi di bawah binaan Kemendikbudristek. Ya. Untuk dasar hukumnya yang pertama ialah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 terkait dengan keuangan negara, kemudian Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan terkait dengan lembaran negara Republik Indonesia, kemudian Permen ya, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 terkait dengan organisasi dan tata kerja Kemendikbudristek, kemudian Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2020 terkait dengan perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019, kemudian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 95 Tahun 2013, kemudian Peraturan Mendikbudristek Nomor 27 Tahun 2022 terkait dengan pedoman pemberian tugas belajar bagi pegawai negeri sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Kemudian Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis atau juknis pelaksanaan program beasiswa unggulan. Nah, untuk persyaratan umumnya untuk beasiswa unggulan tentu saja diutamakan yang memiliki sertifikat atau membuktikan prestasi, baik itu prestasi akademik ya, dibuktikan dengan IPK yang kumlot, misalkan untuk S1 kan 3,51 ya minimal, atau S2, S3 itu minimal 3,36 ya, supaya bisa kumlot, ataupun prestasi non-akademik. Kemudian yang kedua, mendapatkan rekom dari institusi terkait, jadi kita bisa minta rekom dari dosen kita ya, misalnya kita sedang kuliah nih di ULM, nah kita rekom dari dosen ULM seperti itu, atau kita sedang kuliah di UGM, nah kita minta sama dosen kita ya rekom, khususnya dosen pembimbing akademik ataupun dosen yang mengampu kita seperti itu. Kemudian tidak sedang menerima beasiswa sejenis ya dari sumber lain, kemudian belum pernah menempuh pendidikan pada jenjang yang sama, kemudian diterima di perguruan tinggi negeri, paling rendah itu akreditasnya B atau sangat baik ya, kemudian tidak berstatus sebagai guru, dosen, guru vokasi ya, pendik atau tenaga pendidikan dan pelaku budaya, jadi umum ya seperti itu. Untuk beasiswanya hanya diperuntukkan untuk kelas reguler, tidak berlaku bagi kelas eksekutif, kelas khusus karyawan, kelas jarak jauh, kelas internasional, maupun kelas yang diselenggarakan lebih dari satu negara ya, perguruan tinggi. Kemudian berkomitmen untuk mempertahankan tentu saja indeks prestasi semester minimal 3,00 untuk S1. Kemudian IPS minimal 3,25 untuk program S2, atau magister dan doktor itu sama ya, 3,25 minimal ya. Nah, kelengkapannya tentu untuk program S1 ini ada batasan atau penulis ya, atau limitasi. Untuk penghasil baru itu maksimal 22 dan telah memiliki LOA ya, Letter of Acceptance yang unconditional. Akreditasi minimum untuk univ B ya. Kemudian untuk ongoing maksimal 22 tahun ya, atau pada tahun keempat lah. Karena kita asumsinya masuk kuliah itu kan usia 17-18 ya. Jadi maksimal pada tahun keempat 22 tahun. Kemudian maksimal semester 3 ya. Kalau masuknya telat nih usia 21 misalkan masuknya, maka tahun berikutnya misalkan usia 22 baru semester 3 itu bisa. Untuk PTN 3,00 IPK-nya, untuk PTS 3,25. Jadi ada selisih 0,25 ya untuk IPK. Untuk S1 itu tidak diwajibkan ya memiliki sertifikat TOEFL ataupun IELTS. Nah, kemudian untuk persyaratan khususnya bagi S1 yakni lulusan pendidikan menengah yang lulus pada tahun berjalan atau maksimum lulus 2 tahun sebelumnya. Kemudian memiliki surat penerimaan atau LOE, memiliki surat keterangan aktif kuliah. Kemudian bagi mahasiswa yang ongoing ya, misalkan semester 1, 2, ataupun 3 ya, itu minimal memiliki IPK indeks prestasi kumulatif 3,25 ya. Kemudian memiliki kemampuan bahasa Indonesia, kemudian yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kemudian syarat tambahan nih bagi tahun 2023 nih, udah ada syarat khusus yakni minimal kita memiliki skor TOEFL ITP 500 ya, atau IELTS 5,00, atau PT Akademik 34, atau TOEFL IBT 52. Nah, kemudian kita juga mesti buat esai dengan judul kontribusiku untuk Indonesia setelah menyelesaikan studi. Kemudian ditulis pada kolom esai paling sedikit 1000 kata. Esai meliputi deskripsi diri, deskripsi peran yang akan kita lakukan, dan deskripsi cara untuk mewujudkan peran tersebut. Kemudian untuk jenjang S2 itu maksimal 32 tahun, memiliki LOE yang unconditional, itu tidak ada syarat yang tidak terpenuhi, seperti itu semua harus terpenuhi ya. Nah, contoh, misal TOEFL-nya kalau di S2 kan minimal 450 ya misalkan, nah, itu pasti dipenuhi.
TPA-nya minimal 500, nah itu mesti dipenuhi. Jadi tidak ada kondisional, jadi unconditional, semua sudah terpenuhi. Apalagi kalau TOEFL-nya udah 500, nah ini kan bisa apply BU atau biasa unggulan. Kemudian IPK S1 untuk PTN 3,25 dan PTS 3,5. Nah, TOEFL ITP-nya diminta ialah 500 atau IBT 61 atau IELTS 5,5 ya. Untuk ongoing, masih ongoing 32 tahun, maksimal semester 3, IPK S1 untuk PTN sama ya, 3,25 dan PTS 3,5. Kemudian syarat yang lain sama, TOEFL ITP 500, IBT 61 atau IELTS 5,5. Nah, ini persyaratan khususnya. Jadi kita mesti ada LOA. Sebelum kita memperoleh LOA, pasti kita harus tes dulu nih bahasa Inggris atau TOEFL-nya harus 500-an. Kemudian TPA-nya mesti 500-an, ya seperti itu skornya supaya aman. Nah, kemudian bisa juga kita menggunakan IELTS ya. Untuk S2 sekarang sepertinya sudah naik, ini menjadi 6,5 ya, peraturan yang terbaru di 2023. Untuk TOEFL-nya pun naik 50 poin, jadi 550 ya. Kemudian sama seperti S1, kita membuat gambaran tentang alasan milih prodi, topik yang akan ditulis dalam tesis. Tesis ini merupakan tugas akhir bagi mahasiswa ataupun mahasiswa S2. Kemudian rencana studi dari awal hingga akhir semester ya atau selesai diketik antara 1000 sampai dengan 1500 kata. Dengan judul sama seperti program S1 sebelumnya, kontribusiku untuk Indonesia. Nah, untuk jenjang S3 ini lebih spesifik lagi ya, yakni belum masuki usia 46 tahun per 31 Desember. Nah, atau bagi yang belum sedang menempuh kuliah itu maksimal 47 tahun. Ya, amannya 45 lah, seperti itu. Kalau yang belum kuliah, kalau yang sudah kuliah amannya sebelum 47. Miliki LOA biasanya untuk S3 itu syarat TOEFL-nya 500 untuk syarat kampus ya, baik di UGM, kemudian UI dan seterusnya, top tier ya, kampus-kampus gajah seperti itu, top tier yakni UGM, ITB, UI dan seterusnya ya. Nah, kemudian miliki surat keterangan aktif minimal dari dekan. Dekan ini pimpinan fakultas atau direktur pasca bagi perguruan tinggi. Bagi mahasiswa yang ongoing, program doktor yang sudah mulai perkuliahan, itu maksimal berada di semester 3 atau memiliki KHS atau kartu hasil studi maksimal semester 2 dan memiliki IPK paling rendah 3,4 dari skala 4. Untuk IPK S2-nya paling rendah 3,4 juga, memiliki kemampuan bahasa Indonesia yang baik, diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Ristek dengan tujuan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri. Kemudian TOEFL ITP-nya diminta sama seperti S2 550 dan IELTS-nya minimal 6,5. Atau mau TOEFL IBT juga boleh ya, minimal 80 skornya atau PT akademik 58. Sisanya memiliki proposal penelitian disertasi. Disertasi ini tugas akhir untuk S3 dengan ketentuan ya sama seperti tesis ya, bersama ada judul, background atau latar belakang, kemudian rumusan masalah, research question ya, pertanyaan penelitian, metode, bisa kuanti atau kuali, manfaat penelitian, kesimpulan dan saran, serta jangan lupa dapus ya, atau daftar pustaka. Diketik 1.500 sampai dengan 2.000 kata. Kemudian kita juga diminta membuat esai terkait dengan kontribusiku untuk Indonesia. Ini sama ya, pada program S1, S2, dan S3 sama. Seperti itu. Diminta membuat esai. Kemudian kelengkapannya yakni KTP, kartu tanda mahasiswa atau KTM, kemudian LOA yang unconditional, untuk yang udah ongoing nih semester 1, 2, atau 3 bisa diganti dengan surat tanda aktif kuliah. Kemudian KHS atau kartu hasil studi terakhir khusus yang ongoing, ijazah dan transkrip nilai terakhir, sertifikat TOEFL atau IELTS, proposal rencana studi, surat rekomendasi. Jadi bisa dua ya nanti, kalau udah diberikan oleh dosennya, bisa juga nanti tambahan
untuk rekom eksternal misalkan saya juga bersedia memberikan rekomendasi apabila nanti memang saudara-saudari memang visible atau layak seperti itu, nanti saya akan menilai dari prestasi akademik ya, dibuktikan dengan transkrip, berapa IPK-nya, kemudian prestasi non akademik ya, dan seterusnya. Kemudian surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa lain, sertifikat prestasi nasional ataupun internasional, dan yang terakhir esai terkait dengan kontribusi kita untuk bangsa Indonesia. Kelengkapan berkasnya tentu KTP, KTM, LOA, ijazah dan transkrip nilai terakhir, kemudian KHS semester 1-2, surat keterangan aktif kuliah ya, sertifikat bahasa Indonesia, sertifikat bahasa Inggris untuk S1 itu 500, S2 dan S3 itu sekitar 550 ya, syarat terbaru 2023. Kemudian rencana bagi program magister, rencana studinya, kemudian proposal penelitian bagi program doktor, surat rekom dari akademisi atau institusi terkait, surat pernyataan pendaftar beasiswa unggulan. Nah, jadi jika kita udah kerja nih di suatu institusi, nah, misalkan katakanlah PTA ya, seperti itu. Nah, kita bisa minta dengan dosen kita ya, untuk studi di S2 misalkan atau S3, kemudian atau dengan akademisi yang lainnya yang kenal seperti itu. Pasti mereka sangat mendukung ya jika saudara-saudari ingin melanjutkan studi, karena kan itu akan mengakselerasi atau mempercepat peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM. Kemudian persyaratan umumnya bagi misalkan pegawai Kemendikbudristek, yakni berstatus sebagai PNS atau ASN ya, diusulkan oleh pejabat pimpinan pratama atau eselon 2, mendapat persetujuan dari kepala biro, kemudian rekom pimpinan terkait dengan bidang studi, diutamakan memiliki kinerja baik. Jadi dalam ASN baik itu PNS atau P3K itu ada kinerjanya ya, yakni kinerjanya diupayakan harus baik karena dalam SKP atau sasaran kinerja pegawai itu diupayakan 2 tahun berturut-turut dievaluasi bagaimana kinerjanya, apakah baik, sedang atau buruk ya. Diharapkan SKP-nya itu senantiasa baik dari waktu ke waktu. Kemudian berkomitmen untuk pertahankan IPS atau indeks prestasi semester minimal 3,25 bagi program magister dan doktor. Kemudian persyaratan khusus lain untuk beasiswa S2 itu ialah memiliki batas usia sesuai dengan batas usia tugas belajar atau TUBE ya bagi pegawai kementerian. Diterima di perguruan tinggi Indonesia dengan akreditasi institusi minimal B atau baik sekali. Untuk IPK S1 paling rendah 3,00 ya untuk PTN. Kemudian memiliki kemampuan bahasa Indonesia, kemudian memiliki kemampuan bahasa Inggris untuk TOEFL ITP-nya naik 50 poin dari tahun-tahun sebelumnya, yakni sudah mencapai 550 ya untuk TOEFL ITP-nya. Untuk IELTS-nya naik 1 poin, tahun-tahun sebelumnya masih 5,5, namun tahun ini udah mencapai 6,5. 6,5 ini udah bisa sebetulnya lanjut ke luar negeri. Begitupun ITP 550 itu udah bisa lanjut ke luar negeri. Kemudian memiliki rencana studi dengan ketentuan berikut, memuat gambaran tentang reasoning atau alasan memilih prodi, misalkan prodi A, prodi B, prodi C ya, kita harus ada reasoningnya nih yang kuat. Kemudian topik yang akan ditulis dalam tesis atau tugas akhir terkait dengan program S2-nya. Kemudian rencana studi dari awal semester hingga selesai. Diketik antara 1.000 sampai dengan 1.500 kata dan diunggah pada kolom yang tersedia di sistem. Untuk beasiswa doktor atau S3 memiliki batas usia sesuai dengan batas usia TUBE, yakni tadi maksimal 46 bagi yang mau daftar dan yang ongoing 47 ya. Kemudian diterima di perguruan tinggi baik PTN atau PTS dengan akreditasi minimal B atau baik sekali. Kemudian memiliki IPK S2 paling rendah 3,25
Memiliki kemampuan bahasa Indonesia dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kemudian untuk skor TOEFL-nya minimal 550 dan IELTS-nya 6,5. Ya. Bisa juga kita menggunakan TOEFL IBT dengan skor 80, PTE akademik dengan skor 58. Kemudian memiliki proposal penelitian dengan ketentuan proposal sekurang-kurangnya memuat judul, latar belakang, rumusan masalah, dan seterusnya, sampai dengan daftar pustaka. Diketik antara 1.500 sampai dengan 2.000 kata. Kelengkapannya yang mesti kita persiapkan ialah KTP yang masih aktif. Kalau sekarang kan KTP seumur hidup ya. Kemudian surat penerimaan atau LOA yang unconditional. Unconditional ini ketika TOEFL kita udah memenuhi syarat untuk perguruan tinggi, masuk perguruan tinggi. TPA atau tes potensi akademik kita baik di Bappenas, misalkan TPA Bappenas atau di UGM itu PAPS ya, PAPS, kita harus memenuhi. Kemudian ijazah dan transkrip nilai terakhir, sertifikat bahasa Indonesia, sertifikat bahasa Inggris, rencana studi, proposal penelitian, disertasi bagi program doktor, surat rekomendasi dari pejabat unit utama atau setingkat eselon 2, surat persetujuan kepala biro atau karo sumber daya manusia kementerian, surat pernyataan dari pimpinan unit kerja, surat pernyataan pegawai Kemendikbudristek, dan SKP ya, dokumen sasaran kinerja pegawai minimal 1 tahun terakhir ya. Bagus lagi kalau bisa 2 tahun terakhir, tapi kalau syaratnya diminta 1 tahun terakhir ya kita penuhi yang ini ya, syarat untuk kinerja baik. Kemudian ada juga beasiswa untuk penyandang disabilitas untuk program magister ataupun doktor ya S3, yakni beasiswa unggulan penyandang disabilitas yang diberikan kepada mahasiswa penyandang disabilitas sesuai dengan ragam penyandang disabilitas, misal disabilitas fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik. Kemudian ragam penyandang disabilitas yang dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu yang lama. Nah, kemudian untuk syaratnya diutamakan memiliki sertifikat, dibuktikan dengan prestasi akademik ataupun non-akademik, memiliki surat keterangan dari dokter bahwa memang penyandang disabilitas mendapat rekom dari institusi, tidak sedang menerima beasiswa lain, belum pernah menempuh pendidikan yang sama, memiliki LOA, memiliki surat keterangan aktif. Bagi mahasiswa S2 ataupun S3 memiliki KHS ya maksimal semester 2 dengan IPK 3,25 untuk S2 dan 3,4 untuk program S3. Menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa dirinya termasuk dalam mahasiswa berkebutuhan khusus atau disabilitas. Kemudian menyerahkan essay, berkomitmen untuk mempertahankan indeks prestasi. Ya. Kemudian persyaratan khusus lain untuk magister berusia maksimal 32 tahun pada tanggal 31 Desember telah diterima pada program magister di perguruan tinggi dengan akre minimal B atau sangat baik. Untuk program doktor itu maksimal 46 bagi yang belum studi per 31 Desember dan 47 bagi yang sedang studi atau ongoing. Kemudian telah diterima pada program magister di perguruan tinggi. Kemudian kelengkapan berkasnya yakni KTP, KTM, surat penerimaan, sampai dengan surat rekomendasi, surat pendaftar, surat pernyataan, dan surat keterangan dari dokter ya, bahwa memang penyandang disabilitas. Nah, ini merupakan jadwal atau schedule beasiswa unggulan yang bersumber dari Pusat Pelayanan Pembiayaan Pendidikan dari Kemendikbudristek ya untuk tahap pendaftaran yakni jadwal seleksi BU 31 Juli sampai dengan 14 Agustus. Nah, saat ini kan udah tanggal 5 nih, kurang lebih berarti 9 hari lagi. Seleksi tahap 2, tahap 1 nanti 15 sampai dengan 20. Biasanya tahap 1 ini merupakan administrasi ya atau berkas seperti itu. Kemudian pengumumannya 20 Agustus,
Kemudian seleksi tahap 2 nanti ada wawancara dan seterusnya ya. Pada tanggal 4 sampai dengan 12 September, pengumuman hasil seleksi yakni 18 September, pembekalan dan penjelasan teknis penandatanganan kontrak 21 sampai dengan 30 September. Nah, untuk wawancaranya bisa diakses pada https://besokunggulan.kemendikbud.go.id ya. Jadi insya Allah seleksinya akan berjalan pada akhir bulan Juli sampai dengan akhir bulan September. Jadi insya Allah pada bulan-bulan ini saudara-saudari harus berjuang ya. Insya Allah nanti untuk awardnya per 1 Oktober ya, karena setelah pembekalan ini kan merupakan tahap yang penting ya untuk penguatan keilmuan saudara-saudari. Nah, tips dan triknya, utamakan prestasi akademik dan non-akademik itu bagus ya. Contoh nih, misalkan kalau S1 memiliki IPK yang kumulatif, misalkan minimal 3,51, ya, 36, 37, 38, 3,9, atau bahkan sempurna ya 4. Untuk jenjang S2 minimal 3,76 ya, karena kumulat S2 atau S3 itu 3,76. 3,76, 3,8, ya, 3,9 ataupun 4. Kemudian memiliki prestasi non-akademik yang baik, misalkan menang lomba musik, ya, dan seterusnya. Upayakan IPK itu cum laude atau bagus, belajar bahasa Inggris khususnya TOEFL dan IELTS secara telaten. Jadi TOEFL ini merupakan American English ya, atau Inggris Amerika. Karena di sana terdiri dari listening, kemudian reading, dan seterusnya. Kemudian IELTS ini merupakan British English ya, atau Inggris British ya, Inggris Britania Raya atau Inggris United Kingdom. Ini lebih kompleks karena terdiri dari writing, menulis, kemudian listening, mendengarkan, kemudian speaking ya, berbicara, lebih aplikatif lah seperti itu. Nah, jadi saudara-saudari harus milih nih antara TOEFL ataupun IELTS. Kemudian saudara-saudari juga harus berusaha penuh, lakukan yang terbaik. Syarat harus dipenuhi semua atau terpenuhi, jangan sampai ada syarat-syarat yang ketinggalan ya. Kemudian kita cek lagi nih sebelum kita apply beasiswa tersebut, dan yang terakhir ketika saudara-saudari wawancara ya mengalir saja. Jawab dengan proporsional, dengan apa adanya ya. Jangan melebih-lebihkan atau mengurangi. Nah, ini merupakan contoh surat rekomnya, yakni surat rekomendasi mengikuti program Besok Unggulan dari Kemendikbudristek. Nanti yang bertanda tangan di bawah ini bisa dosen dari saudara-saudari ya. Untuk internal ataupun eksternalnya nanti bisa dari saya selaku akademisi ya, memberikan rekomendasi kepada ini nama saudara, jabatan saudara, ya, instansi dan alamat ya. Kemudian yang dinilai itu ialah kepemimpinan atau leadership, partisipasi dalam komunitas, potensi untuk maju, integrity atau integritas, kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat TOEFL ataupun IELTS dan seterusnya. Kemudian sehat jasmani dan rohani dan seterusnya. Nah, kemudian ada reasoning atau alasan rekomendator atau si pemberi rekomendasi, yakni yang pertama ketentuannya seberapa dekat dengan pelamar. Kemudian yang kedua, prestasi apa yang telah dicapai beserta aktivitasnya. Kemudian alasan memberikan rekomendasi, alasannya misalnya A, B, C, dan seterusnya. Kemudian boleh menambah lembarannya jika alasan atau reasoningnya itu banyak ya. Ada 4 lah, ada 4 hal yang mesti diisi. Kemudian demikian surat rekomendasi dibuat dengan sesungguh-sungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, serta akan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Jadi memang harus objektif ya kita melakukan rekomendasi kepada calon awardee beasiswa unggulan, kemudian kota, tanggal, bulan, tahun, kemudian membuat rekomendasi. Nah, ini adalah pembekalan studi dari penerima BU atau beasiswa unggulan ya.
pembekalan studi base unggulan menuju sumber daya manusia unggul untuk Indonesia Emas 2045. Jadi kesimpulannya ialah BU ini merupakan beasiswa dari Kemendikbudristek Republik Indonesia yang diperuntukkan bagi mahasiswa S1, S2 maupun S3. Kemudian saran silahkan ya coba let's try. Jadi manjada wajada, insya Allah siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Ya. Sumber atau referensinya ialah dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslapdik Kemendikbudristek Republik Indonesia. Terima kasih banyak saudara-saudari yang telah mengikuti. Semoga ilmunya bermanfaat. Ya, kemudian saya sisipkan juga beberapa link beasiswa di PTN maupun PTS ya yang unggul seperti itu. Kemudian link beasiswa Kemenak, Kemendikbudristek, Kemenpora, PMDSU ya dan seterusnya juga saya lampirkan. Demikian kiranya untuk presentasi saya terkait dengan beasiswa unggulan. Silahkan kalau kiranya nanti ada pertanyaan ya. Demikian kiranya presentasi saya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya kembalikan lagi kepada moderator ya, Pak Rian. Oke, baik. Waduh, di chat banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan nih. Oke, ini sebelum masuk sesi pertanyaan, saya dulu ya. Pak, Bapak tadi belum nyepil ini, maksudnya beasiswa yang didapat nih kira-kira berapa nih, biar kita nih jadi tambah semangat gitu. Oh gitu, ya ya ya, oke. Ya kalau Selanjutnya, saya dulu ya, iya. 2000 BU itu kan saya dapat waktu S2 ya. Waktu S2 itu 2000 sekitar 2015 sampai dengan 2017 ya. Nah, saat itu kan SPP di kampus kami kan sekitar 10 juta nih per semester. Kemudian eh, uang living cost atau biaya hidup kurang lebih dulu itu 20 juta selama 1 atau 2 semester ya kurang lebih. Kemudian ada uang buku itu dulu sekitar 2 sampai 3 juta kalau tidak salah ya. Jadi worth it lah seperti itu untuk biaya-biaya yang didapatkan. Jadi kita tinggal fokus kuliah aja sebetulnya. Karena kita untuk kebutuhan biaya pendidikan selama studi sampai selesai, biaya hidup, biaya buku, itu kita dapatkan. Jadi sebetulnya kita tinggal fokus studi, kemudian mempertahankan IPK, atau bila perlu meningkatkan IPK sampai kumlot, sampai lulus, itu. Hmm, Kemudian eh, yang tak kalah penting ialah kita mesti sustainable ya, berkelanjutan. Nah, kalau sudah dapat nih beasiswa S2 ya kita lanjutkan lagi ke S3-nya karena kita menjadi salah seorang scholarship hunter ya atau pemburu beasiswa seperti itu. Oh ya, dan jangan lupa kita senantiasa membantu sesama ya, kawan-kawan seperjuangan seperti itu senantiasa kita bantu untuk meraih beasiswa juga. Jadi kita jangan sukses sendiri ya, tapi terkait dengan beasiswa dan hal-hal positif lainnya, kita harus sukses secara berjamaah. Ya. Mungkin itu, Mas Rian. Ya, oke, terima kasih Pak. Oke, ya ini ada sama-sama. Ahmad Zaini nih dia tadi angkat tangan, mungkin. Ya, silahkan. Oke, bisa ini nih bisa open video dan juga open mic buat kita sharing sebelum saya nanti baca pertanyaan-pertanyaan di chat. Monggo Pak Ahmad Zaini. Oke, siap. Nggak kedengaran suaranya. Apakah sinyalnya no? Untuk PowerPoint, kemudian buku panduan BU, serta contoh surat rekom saya kirim di
chat Zoom ya, supaya bisa diunduh kawan-kawan seperjuangan Oke, siap untuk Bapak. meraih impiannya menjadi salah satu awardee dari beasiswa unggulan atau BU. Ya. Gimana Mas Zaini, ada nunya, suaranya nggak kedengaran ya dari tadi ya? Halo, Oh Mas iya, suaranya? Oke, kedengaran, siap. kedengaran. Oke. Oke, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, eh, Bapak. Izin, Pak, mungkin Ya, saya mau bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Zaini. Saya berasal dari Jawa Tengah ini, dan kebetulan saya diterima di Universitas Diponegoro, dan rencananya ini mau mengikuti beasiswa unggulan buat di Universitas Diponegoro untuk jenjang S2 Sistem Informasi, seperti itu, Bapak. oh, iya. Ya, mungkin ada yang mau saya tanyakan itu terkait buat apa namanya, buat yang rencana studi itu, Pak. Yang di rencana studi itu kan kalau di ketentuannya itu kan tidak ada pembuatan proposal. Nah, tetapi Ya, kalau yang betul. kalau yang Disertasi. di sistem itu kan tadi yang saya lihat itu upload buat proposal untuk Hmm. studi. Nah, itu bagaimana, Pak? Apakah kita buat proposal atau kita buat hampir sama sesuai kayak esai seperti itu? Iya, iya. Dan mungkin yang kedua itu kan kalau saya lihat di apa namanya, ketentuan persyaratan khusus yang di S2 itu kan, kalau S2 yang nilai TOEFL itu kan yang wajib tuh yang di luar negeri. Nah, kalau yang di dalam Betul. negeri itu apakah wajib atau tidak, Pak? Dan Iya, iya. kebetulan kan TOEFL itu sendiri kan kalau di ketentuannya itu kan tidak diwajibkan buat yang di dalam negeri. Mungkin itu, terima kasih Iya, untuk iya. waktunya dan kesempatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya langsung dijawab aja by Pak. the way, Mas Ahmad Zaini sudah semester berapa di Undip? Baru masuk, Bapak. Berarti baru semester 1 ya? Iya, betul. Oke, ya. Oke, izin menjawab, Mas Zaini. Jadi memang kita harus menyiapkan yang pertama rencana studi, kemudian yang kedua esai ya, yang ketiga jika memang di sistem itu diminta proposal, maka kita juga harus melampirkan proposal. Berarti ada 3 ya, rencana studi, esai, dan proposal. Kemudian terkait dengan TOEFL itu memang wajib ya, baik dalam ataupun luar negeri. Kalau tahun-tahun sebelumnya ya, persyaratannya itu ialah 500 ya. Namun tahun ini, tahun 2023, syarat TOEFL-nya ialah 550 ya. Naik 50 poin seperti itu. Begitu pula dengan S3. S3 juga sekarang 550 ya diminta skornya. Jadi baik di dalam ataupun luar negeri mesti memenuhi sertifikat atau melampirkan sertifikat TOEFL dengan skor yang telah ditentukan oleh Kemendikbudristek. Ya. Bagaimana Mas Zaini? Mungkin tadi yang buat yang pertama, Pak, yang terkait buat rencana studi itu baiknya dibuat proposal atau esai gitu, Pak. Tadi agak Ya. suaranya agak potong-potong tadi, Pak. Oh ya, ya. Jadi rencana studi ya dibuat saja rencana studi, esainya juga dibuat, sama proposalnya juga dibuat. Jadi ada 3, yakni rencana studi, esai, dan proposal. Karena kan di sistem tadi diminta proposal juga ya. Nah, maka Iya. proposal juga harus kita siapkan. Jadi ada 3 yang siapkan. Kita ngikut sistem saja. Kalau sistemnya ada diminta proposal ya kita siapkan proposal seperti itu. Dan ada subbagian rencana studi, misalnya ada ya kita buat dan kita upload, dan yang terakhir esai ya, atau karangan atau karya tulis. Ya kita penuhi saja semua seperti itu. Ya, Ya, bagaimana baik. ini? Cukup, Pak. Oke, oke. Ya. Oke, tadi ada yang angkat tangan tadi Mas Fakri ya. Nanti setelah Mas Fakri nanti kita baca jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat. Oke, Mas Fakri ada? Fakri rasanya ya. Oh ya, apakah suaranya terdengar jelas, Pak?
rekomendasi. Halo? Halo, halo. Jelas? 5%, 6%. Nah, itu sebenarnya udah bagus banget. Padahal halo? Halo, halo. Ada Ya. suara lain kayaknya Mas Fakri ya. Oke, oke. Halo? Halo, halo. Nah ya, sip. Apa nih Jelas. pertanyaannya? Maaf sebelumnya, pertanyaannya udah yang di chat sebenarnya. Tapi Oh ya, mau menambahkan sedikit. Nah, oke. yang pertama, Perkenalan dulu boleh. boleh. Dari mana, nama, asal kampus. Perkenalkan, nama saya Fakri Husseini. Sekarang saya sebagai mahasiswa S2, tapi masuknya itu di semester genap, yaitu di bulan Januari. Sekarang masuk ke semester 2. Nah, yang menjadi pertanyaan, KHS semester satunya itu belum keluar setelah dikonfirmasi ke kampus. Nah, apakah bisa digunakan transkrip nilai S1 atau tidak, atau memang harus menggunakan KHS semester satu untuk mahasiswa ongoing? Yang kedua, eh, ada contoh esainya nggak Pak terkait penulisannya, mungkin bisa dipelajari gitu. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Mas Fahri. Saya izin menjawab ya, moderator. Jadi yang pertama terkait dengan transkrip nilai, kalau misalkan belum ada nih dari program S2-nya untuk HS semester 1, ya kita bisa menggunakan transkrip S1 ya. Kemudian S1, transkrip ijazah S1, kemudian transkrip sementara aja. Misalkan ini ada 5 mata kuliah ya, 4 mata kuliah yang udah keluar ya tidak apa-apa, kita lampirkan aja transkrip sementara semester 1 seperti itu. Jadi lebih lengkap lah. Biasanya akademik itu akan memberikan juga bila memang untuk kebutuhan beasiswa kan, untuk timingnya kan 9 hari lagi ya penutupan. Jadi insya Allah dalam 9 hari atau kurang lebih seminggu ini bisalah seperti itu untuk minta atau ngurus transkrip S1-nya. Maaf, semester satunya ya. Kemudian untuk contoh esai nanti coba kita kirimkan ya ke grup juga nanti terkait dengan judul atau tema kontribusiku untuk Indonesia ya, sebagai referensi lah atau contoh ya. Untuk Mas Fahri Hussein, S2-nya di mana sekarang? Sekarang di Universitas Winaya Mukti di Sumedang. Oh, Sumedang ya, di Jawa Barat ya. Ya. Oke, ya. Gimana Mas Fahri? Apakah sudah jelas? Ya, cukup jelas Pak. Terima kasih. Oh iya, alhamdulillah, sama-sama. Oke. Pak, mohon izin kita lanjut ke pertanyaan yang ada di chat ya Pak ya. Ini Oke. dari Ibu Nabila, ini ada berapa nih? Ada 3 ya. Pertama, kalau boleh tahu surat rekomendasi ini harus sesuai template dari UNIF atau tidak? Ya. Dan apakah surat keterangan aktif ini lebih valid sesuai universitas atau template? Dan kemudian untuk esai beasiswa apakah ada plagiasi? Nah, itu Pak. Itu dulu. Oke. Izin ya menjawab Pak Moderator. Jadi pertanyaan dari Ibu Nabila ya tadi ya? Iya. Oke, dari Ibu Nabila. Cukup panjang ya pertanyaannya. Iya. Saya Ini salah jawab template dulu sih Pak. satu-satu. Untuk surat rekom harus sesuai dengan template dari Kemendikbud ya. Jadi seperti ini template-nya, nanti bisa diisi dosen pembimbing atau dosen pengampu ya, atau dosen pembimbing akademik. Kemudian yang kedua, surat keterangan aktifnya ini harus sesuai dengan surat keterangan aktif dari universitas. Nah, misalkan nih Mbak Nabila kuliah di ITB atau di UI atau UGM ya harus sesuai dengan format surat keterangan aktif di kampus tersebut. Kemudian esai besok apakah ada tingkat plagiasi atau tingkat kesamaan ya tentu nanti para reviewer atau pengulas ataupun para panitia penyeleksi beasiswa tentu sangat selektif ya, upayakan tingkat plagiasi kita itu rendah. Ya maksimal 5-10% lah seperti itu. Itu sudah cukup lah. Jangan sampai nanti
20, 30, 40, bahkan di atas 50. Itu kan tingkat plagiasinya sangat tinggi. Kemudian terkait dengan contoh-contoh esai nanti saya kirimkan ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mas Kintara Algifari. Untuk kriteria mahasiswa untuk dapat beasiswa unggulan, khususnya mahasiswa S1 ya, ongoing. Kalau boleh tahu Mas Kintara ini di kampus mana, jurusan apa gitu. Mungkin kalau misalnya dekat-dekat Kalsel mungkin bisa dibantu. Oke, langsung buka open mic aja boleh. Oh, di Politeknik Negeri Medan. Oke, baik. Dan ya Sumatera Utara. Oke. Terima kasih pertanyaannya Mas Sintara. Izin menjawab Mas Moderator. Jadi kriteria yang diterima oleh beasiswa unggulan tentu mahasiswa yang unggul ya, yang berprestasi, baik itu prestasi akademik maupun prestasi non-akademik ya. Jadi upayakan seperti tips dan trik yang saya berikan, upayakan prestasinya harus bagus ya, yakni prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Memiliki skor bahasa Inggris, TOEFL ataupun IELTS yang bagus. Kemudian kalau ingin studi lanjut, upayakan juga TPA-nya, skornya juga harus bagus, ya dan seterusnya. Oke, gimana Mas Kintara? Yang penting IP aman ya Pak ya. Betul, iya betul. Nanti juga rumah Ya, prestasi itu nggak mesti ini Pak ya. Maksudnya saya kan punya kenalan dan itu mungkin termasuk sepupu Bapak. Oh, Di Erwin ya? Erwin itu dia Oke. betul. Dia itu semester 1-2 pas ketika jadi maba itu kan dia termasuk dapat beasiswa unggulan ongoing ya Betul. Pak ya. Yang seingat saya. Yang kerennya itu dia S1 S2 karena dia itu pinter organisatoris. Jadi ketika maba itu dia sudah jadi regional ikatan mahasiswa regional, misalnya Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, pernah menjabat ketua IPM daerah HSU, maksudnya punya jabatan-jabatan organisasi yang strategis di mana di tingkat daerah bahkan Iya, wilayah. Nah, itu masuk juga berarti ya Pak, iya prestasi gitu. masuk itu, organisatoris masuk. Itu kan prestasi non akademis ya, menjabati posisi-posisi strategis di organisasi tertentu seperti itu. Itu merupakan prestasi non akademik ya, masuk itu. Masuk. Oke, baik. Nah, jadi bisa itu Mas Kintara untuk Ya, jadi referensi. Ini ada pertanyaan juga ini. Wow, banyak yang di chat ya. iya banyak nih. Atau saya suruh aja ya, Mbak Anissa mau open mic boleh? Jadi kita biar ini ya, biar kayak saling ngobrol gitu, jadi enak. Mbak Anissa bisa open mic-nya? Oh iya, bisa Kak. Oke, boleh perkenalan dulu. Iya, sebenarnya ini saya mewakili Anissa Kak. Kebetulan dia Wah, di perjalanan, jadi saya yang suruh mewakili. Kalau saya sendiri itu Masita Sausan, saya ini maba di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Ya, tadi Kak izin bertanya tentang, tadi kan disampaikan sama Kak Syah, siapa Kak Syahri ya. Nah, itu saya kalau nggak salah dengar, tadi saya dengarnya untuk yang dalam negeri maupun luar negeri kan wajib berTOEFL ya Kak. Itu apakah benar? Soalnya tadi saya bacanya ada untuk TOEFL itu untuk yang di luar negeri saja. Terus kemudian untuk maba S1 ini yang dimasukkan itu semester akhir atau nilai kelas di SMA. Seperti itu, sama untuk keluar ininya surat keterangan aktif mahasiswanya itu
wajib surat keterangan aktif atau boleh menyertakan bukti keterima SNBP atau SNBT gitu. Seperti itu, Kak. Makasih. Sama-sama. Wah, dari Medan lagi ya. Monggo Pak, kalau misalnya mau dijawab. Oke, terima kasih Mbak Anissa Aulia ya. Izin menjawab, Mas Moderator. Jadi memang untuk regulasinya dari tahun-tahun sebelumnya dan tahun ini ada perubahan ya. Ini syarat pada tahun-tahun sebelumnya, 2015 sampai dengan 2022, yakni untuk mahasiswa S1 itu tidak diwajibkan memiliki sertifikat TOEFL atau IELTS ya. Namun pada tahun 2023 seperti itu, untuk mahasiswa-mahasiswi calon penerima atau awardee calon awardee BU itu mesti melampirkan sertifikat TOEFL ya, sama seperti beasiswa yang lain ya, kita sebut saja misalnya LPDP itu kan ada syarat TOEFL. Jadi kalau sekarang itu ada kebijakan baru, Mbak. Jadi kita mesti melampirkan sertifikat TOEFL ya untuk perguruan tinggi misalkan luar negeri. Begitupun dalam negeri. Mengapa? Karena ini menjadi added value ya atau nilai tambah lah ketika Mbaknya misalkan sudah memiliki skor TOEFL 500 ya seperti itu. Jadi sangat direkomendasikan melampirkan sertifikat TOEFL ya. Ya, bagaimana Mbak Anissa Aulia? Oke, baik, Kak. Terima kasih untuk Ya, sama-sama. Baik. Oke, ada yang dari chat lagi. Banyak sekali ya. Atau ini aja nih, Mas Taufik aja langsung ngobrol. Boleh open mic-nya Mas Taufik. Cek suara saya kedengaran? Kedengaran. Ya, izin Oke. masuk ya. Mau bertanya, di beasiswa BU ini misalkan kita kan sudah apply gitu beasiswa dari luar negeri gitu dan kita Ya. diterima di beasiswa tersebut. Tapi ternyata beasiswanya itu nggak full funded misalkan, nggak ada living cost-nya. Nah, jadi kan kita juga perlu survive nih di sana gitu. Jadi kita mau apply juga beasiswa dari beasiswa unggulan gitu untuk menutupi hal tersebut ya. Memang terkesan ngakalin ya, tapi cuman ini bagian dari kerealistisan seseorang gitu. Nah, kemudian pertanyaannya ini kita boleh mencabang atau pilih salah satu aja, itu intinya. Itu, Pak. Ya, terima kasih Mas Taufik ya. Jadi seperti ketentuan dari Kemendikbudristek ya. Jadi sebagai syaratnya kan kita tidak boleh menerima beasiswa lain ya selain beasiswa unggulan. Jadi kalau misal pun diterima ya dari Melbourne diterima, dari BU diterima, ya pilih salah satu ya supaya cari aman lah. Jadi kan kalau kita mencabang kan ketahuan BU-nya nanti konsekuensi logisnya kan kita diminta mengembalikan. Nah, nanti seperti itu. Nah, dan secara etika pun ya memang kita mesti apa ya satu beasiswa lah karena kita juga mesti berbagi ya pada teman-teman yang lain yang akan memiliki hak untuk mendapat beasiswa tersebut ya seperti itu. Jadi ketika kita diterima nih dua beasiswa, ya kita pasti memilih salah satu apakah beasiswa dari Melbourne atau beasiswa unggulan seperti itu. Ya, bagaimana? Oke, Pak, terjawab. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya sih, kalau rata-rata kalau kita ngambil beasiswa dalam negeri ini susah untuk bercabang ya, entah bidik misi, Betul. LPDP, bahkan beasiswa Iya, unggulan. Kecuali betul. misalnya teman-teman kemarin juga saya ikut ini kan sosialisasi beasiswa. Misalnya kalau misal teman-teman di sini ada yang S1 nanti mau lanjut S2 atau S3-nya di Jepang, itu ternyata Betul. boleh cabang. Nah, kalau dalam negeri kemungkinan susah. Susah, betul. Oke, baik. Oh, ada yang angkat tangan. Berliana ini mungkin langsung saja open video atau mic dan perkenalan. Baik, Kak. Terima kasih sebelumnya. Sebelumnya makasih juga buat
Bapak Syahrial udah share info seputar BU ini. Jadi perkenalkan Pak, saya maba program S3 UPI Bandung. Dan pertanyaan saya ini ada kaitannya dengan pertanyaan kakak tadi mengenai TOEFL ITP, Pak. Jadi saya mau bertanya pengalaman Bapak dulu waktu daftar S3 lewat BU ini kan Bapak ambil di PTN dalam negeri ya, Pak. Terus apakah Bapak waktu itu juga selain UKBI ikut melampirkan TOEFL ITP-nya dengan skor yang memenuhi standar dari BU ini sendiri, Pak. Terus yang kedua, saya mau bertanya mengenai surat rekomendasi ini, Pak. Jadi apakah di dalam surat rekomendasi ini kita hanya perlu terlampir dengan tanda tangan saja atau juga harus ada stempel dari kampusnya, Pak? Soalnya ini agak membingungkan saya juga, Pak. Soalnya kan kampusnya itu kan di luar kota. Kalau misalnya kita ingin minta tanda tangan basah, tentu lumayan jauh gitu, Pak. Terima kasih sebelumnya, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Pak Berliana Winnie dari UPI Bandung. Ya, dulu saya dapat beasiswa UNER waktu S2 ya. Jadi memang saat itu saya mengaktifkan sertifikat, TOEFL, dan seterusnya. Kemudian, dan itu masih harus berlaku ya, harus berlaku. Dan untuk skornya dulu tidak setinggi sekarang ya. Sekarang itu kan sudah 550 ya untuk S2 seperti itu. Untuk beasiswa yang lain kan seperti LPDP dan lain-lain kan masih 500 ya. Nah, jadi memang amannya ya untuk kampus itu 500, untuk BU atau beasiswa unggulan paling aman 550 skornya. Nanti itu untuk S2 maupun S3 ya. Kemudian selain itu untuk tanda tangannya ya ada baiknya yang disarankan tanda tangan basah ya, kita harus ketemu sama dosen pembimbing kita atau dosen pengajar kita yang nanti tanda tangannya di situ. Namun jika karena waktu lumayan mepet ya 9 hari seperti itu, kalau tidak memungkinkan nanti tidak apa-apa, minta tanda tangan elektronik beliau juga tidak apa-apa. Kemudian apabila ada cap kampus itu lebih baik lagi. Namun jika tanpa cap juga tidak apa-apa, karena saat saya apply dulu pada program pasca tidak pakai cap ya, tidak apa-apa, lolos. Alhamdulillah lolos seperti itu. Jadi itu opsional saja mau pakai cap atau tidak. Yang penting tanda tangannya original dan isiannya surat rekop ini original dari dosen pembimbing atau dosen pengampu kita ataupun tokoh atau akademisi yang lain lah yang kenal saudari seperti itu. Gimana Mbak Berliana? Baik, Pak. Jadi kalau Bapak dulu itu TOEFL ITP-nya melebihi standar dari yang ditentukan ya, Pak? Iya, betul. Melebihi. Jadi paling aman kita harus melebihi lah. Iya, Standar soalnya sekian ya kita lebih seperti itu. Itu paling. iya, sekarang kan kalau di buku panduan itu 550 ya, Pak. Iya, Jadi betul. saya pernah tes Hmm. itu masih kurang 5 poin gitu, Pak, dari 550. Berarti Jadi 545 ya? iya, jadi sebaiknya saya ikut tes untuk memenuhi 550 itu atau saya lampirkan aja gitu, Pak, yang 545 itu saya jadi Oke. masih mikir gitu. Iya, ini dalam waktu 9 hari di UPI Bandung, ITB, dan lain-lain, itu ada nggak kira-kira yang menyelenggarakan TOEFL ITP dalam waktu dekat? Soalnya kan ITP ini kurang lebih seminggu atau 2 minggu baru terbit sertifikatnya. Iya, Pak, betul. Kadang lebih malah sih, Pak. Kadang Iya, 14 hari. betul. Kadang 2 minggu ya. Iya. Minggu, 2 Kalau minggu. pakai unofficial sertifikat itu diterima nggak ya, Pak, kira-kira? Tidak harus ITP, Mbak, harus yang Eh, asli seperti itu, atau ya, TOEFL bukan Live Test atau TOEFL Prediction itu tidak berlaku. bukan, Pak. Maksudnya dia TOEFL ITP, ITS, tapi
sertifikatnya itu yang unofficial score itu loh Pak, yang kalau kita habis tes online terus langsung keluar tuh sertifikat sementara itu Pak. Oh, yang itu ya sementara ya. Kalau misalkan dalam 9 hari ini yang official sertifikatnya belum keluar ya pada hari terakhir tanggal 14 ya, ya tidak Iya, apa-apa lampirkan yang official. Namun ketika dalam 9 hari ini yang keluar. official sertifikatnya keluar ya gunakan yang asli seperti atau yang official atau yang resmi seperti itu. Oh ya Pak, baik. Pak, mengenai rekomendasi itu Hmm? sebaiknya dari satu rekomendasi saja sudah cukup atau gimana Pak? Pengalaman saya sih lebih ya, kayak misalkan dengan dospem iya, kemudian dengan kolega iya, ya saya sih ya berikan rekomendasi pada saudara-saudari di sini yang hadir sekitar 28 ya. Ini Waduh, makasih Pak. ya siap. Ya, Saya terima juga kasih siap Pak. membantu, nantiasa membantu ya sama-sama. Saya sebagai perekomendasi eksternal lah. Internalnya kan nanti dari dosen-dosen Mbak Berliana di UPI, saya dari dosen eksternal saja untuk membantu memberikan rekomendasi kepada kawan-kawan seperjuangan. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, baik. Ini ada juga pertanyaan dari Muhammad. Pak, apakah bisa nih bimbingannya Pak? Maksudnya khusus bimbingan esai gitu. Oh Mungkin ya, mungkin langsung hubungin kontak yang telah disediakan saja Pak ya. iya. Silakan di 0857 5313 9528. Nah, atau masuk grup yang sudah di-share Pak Sariel ini. Iya, Basis seputar beasiswa dunia. beasiswa Nah, dunia. langsung saja situ juga banyak juga dosen-dosen Pak ya di dalam. Oh gitu, siapa saja? Menurut saya kan banyak share-share ini kayaknya. Siapa saja dosen-dosen? Eh, Mungkin nanti saya kayaknya. Oh iya iya iya. Udah gabung ya di sana ya beliau-beliau ya. Mm-mm. Saya Oh, baru gabung. oh iya. Ya nanti monggo silakan. Oke baik. Ada sih beberapa pertanyaan gini sih Pak yang saya tahu nih seputar Iya. beasiswa. Heeh. Mungkin misalnya khususnya S2 S3 nih. Misalnya Iya iya. teman-teman di sini S2-nya dapat beasiswa unggulan nih Pak. Apakah S3-nya boleh dapat beasiswa yang sama? Karena setahu saya LPDP juga nggak bisa kayak gitu. Maksudnya S2-nya dapat LPDP nih. S3 harus cari beasiswa lain selain LPDP. Atau kalau unggulan ini bagusnya emang S2-nya dapat beasiswa unggulan, S3-nya bisa dapat lagi atau gimana itu Pak? Iya. Sebetulnya hampir sama sih sama beasiswa lainnya. Jika kita visible atau layak, bisa aja kita lanjut dengan BU lagi atau dengan beasiswa yang lain katakan LPDP atau BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia dan sebagainya opsional saja. Yang mana kiranya kita mampu memenuhi persyaratannya, maka kita tangkap peluang-peluang tersebut, peluang beasiswa. Apabila kita telah accepted, misalkan 2 beasiswa ya kita pilih satu saja beasiswanya. Untuk teman-teman yang ingin bimbingan juga silahkan ya, saya melakukan pembimbingan intensif juga kepada kawan-kawan seperjuangan di 0857 5313 9528. Nah, itu nomor WA ya. Atau kalau mau tanya-tanya di IG ataupun di medsos yang lain juga silahkan. Saya juga insya Allah akan fast respon ya pada kawan-kawan seperjuangan. Oke, sama-sama. Oke. Ya. Ada lagi pertanyaan atau jurusan baru? Oke, aman ya berarti ya. Surat tanda aktif kuliah itu bagaimana? Biasanya itu surat tanda aktif itu nanti mungkin bisa ke ininya ya, ke prodinya masing-masing. Iya, ke prodi masing-masing bisa Nanti surat ada tanda. admin yang bikin. Seperti itu. Intinya kalau dilihat ya Pak ya,
Iya, apa namanya, apa ya, intinya syarat-syarat yang harus dipenuhi beasiswa itu lumayan susah ya. iya Hampir banyak. semua beasiswa, hampir semua beasiswa itu susah-susah. Mau Mm-mm. kalian dalam negeri ataupun mau luar Ataupun negeri. luar negeri ya 11-12 lah sama-sama. Karena Banyak relatif susah ya, khususnya di nanti TOEFL-nya ataupun TPA-nya itu bila belum berhasil ya pada satu kali coba atau satu kali tes, ya kita harus tes lagi seperti itu dan mengorbankan waktu, biaya, tenaga dan seterusnya. Itu sih kira-kira pesan pentingnya. Jadi saudara-saudari harus tetap semangat ya untuk meraih skor yang telah ditentukan. Harus melewati itu. Sama nih Pak, kalau boleh tahu beasiswa unggulan itu setahun itu bisa 2 kali atau 1 kali aja. Soalnya kalau LPDP kan 2 kali ya Pak. Ya, Soalnya saya lihat beasiswa unggulan ini agak agak sedikit mepet ya. Mulainya 31 sampai itu agak, nah gitu, kita perlu persiapan emang sudah jauh-jauh hari sih. Iya, betul. Jadi BU ini kita harus jauh-jauh hari, beda seperti LPDP ya. Katakanlah LPDP kemarin kan kalau tidak salah Juni sampai Juli ya, kurang lebih sebulan lah. Tapi BU ini kan tidak sampai sebulan pendaftarannya. Jadi memang harus betul-betul disiapkan jauh-jauh hari. Tidak SKS lah atau tidak sistem kebut semalam seperti itu kalau dalam perkuliahan kan. Jangan SKS. Kalau ujian nih jangan SKS. Begitupun dengan BU. Kalau BU ya jangan mepet-mepet menyiapkannya, tapi harus dari jauh-jauh hari seperti itu. Kalau 1 tahun ada berapa kali Pak 2 beasiswa? kali biasanya, 2 kali. 2 kali. Iya, 2 kali. Apakah itu termasuk juga untuk mahasiswa S1 ongoing? Iya, betul. Maksimal semester 3. Kalau misalnya di semester berikutnya ada beasiswa unggulan kan otomatis kan jatuh semester 4. Iya, itu udah tidak bisa lagi. Oh, sudah tidak bisa lagi. Iya, maksimal semester 3. Kalau udah semester 4 ya saya sarankan coba beasiswa PPA, tingkatan prestasi akademik, dan beasiswa-beasiswa yang lain ya, yang masih eligible lah, atau masih bisa peluangnya masih ada seperti untuk mahasiswa-mahasiswi yang sudah semester lanjutan. Siap. Ya. Cuman yang saya tahu untuk S1 ya, itu lumayan banyak lah dapatnya ketimbang mungkin misalnya teman-teman punya teman bidik misi, karena saya bidik misi, itu lumayan lebih lah kalau unggulan itu. Iya, betul. Sama kayak kita kerja, tapi kita disuruh kuliah. Oh, ada pertanyaan lagi nih dari Pak Vicky Hayden. Saya ingin bertanya, beasiswa untuk format dokumen seperti KTP, kompetensi bahasa Indonesia, rekomendasi dan akademisi atau institusi terkait, surat pernyataan pendaftaran beasiswa unggulan itu formatnya apakah harus PDF? Iya, betul. PDF. Untuk sertifikat PDF, ya untuk foto biasanya JPG atau JPEG seperti tidak apa-apa formatnya. Kemudian kompetensi bahasa Indonesia baru tahun ini ya, tahun 2022 dan sebelumnya tidak ada kompetensi bahasa Indonesia. Jadi memang baru tahun ini kompetensi bahasa Indonesia menjadi salah satu syarat dari beasiswa unggulan. Ini syarat terbaru. Mungkin sambil juga dicek sistemnya Pak ya, misalnya uploadnya ini mau bentuknya formatnya apa, kita seperti apa, nah itu. Iya, biasanya kan PDF only misalkan, berarti kan hanya PDF ya. Kalau image only kan berarti hanya gambar. JPG ya, biasanya seperti itu. Kita lihat di bawahnya itu keterangannya apa. Ini ada juga pertanyaannya, apakah apa namanya proposal rencana studi itu ada format khusus Pak?
Ya, untuk formatnya itu sebetulnya rencana studi ini harus sistematis ya. Kemudian yang penting penuhilah apa-apa format yang sudah ditentukan oleh Ristek ya. Kita coba Pak untuk S2 ya, rencana studi. Nah, ini adalah contohnya. Memuat gambaran tentang alasan, topik ditulis dalam tesis, rencana studi awal, semester 1 gimana, 2 gimana, sampai dengan 4, ya. Diketik 1000 sampai dengan 1500 kata. Jadi ada syaratnya lah yang harus dipenuhi, seperti itu. Baik itu terkait gambaran, reasoning, atau alasan, topik yang akan ditulis dalam tesis, kemudian rencana studi dari semester 1 sampai dengan 4. Itu hal-hal yang mesti terlampir atau tertulis atau tertuang dalam rencana studi. Ya, bagaimana? Boleh tambahkan lagi ya Pak ya? Ya, silakan. Kalau teman saya itu Pak, kemarin pas mau apply beasiswa lain, beasiswa BIM rasanya, untuk yang S2 kebetulan tentang memilih prodi, itu saya baca esainya itu sangat-sangat ini ya, maksudnya dia itu misalnya pengen jurusan ilmu komputer di misalnya di Brawijaya, dia tuh jelaskan detail-detail prodinya seperti ini dan risetnya itu mengenai ini dan berkesesuaian dengan kampus, tujuan kampusnya gini-gini, Ya, dan betul. matkul yang dipilih apakah harus sedetail itu supaya kita tipsnya dapat dalam penulisan buat S2 ini, Pak. Iya, betul. Harus tajam itu. Okay. Memang harus tajam itu. Kita harus apa ya, spesifik lah. Jangan general, harus spesifik. Berarti tambahannya ya, berarti kalau misal kita mau jurusan itu, berarti kita tahu nih ngapain aja, kurikulum apa yang nanti kita dapat, apa yang Iya, kita betul, pelajari. betul. Nah, oke. Nah, Kalau ini bisa. merupakan contohnya ya, saya kirimkan. Contoh dari ICB Seunggulan, bersumber dari tipau.id ya. Tipsnya untuk membuat essay, cermati persyaratan umum dan khusus, buat essay yang menarik, tentukan target kuliah, teknik penulisan yang baik, tulis cerita khusus, karya pribadi, edit essay, dan seterusnya. Nah, itu contohnya ya, kurang lebih 1000 sampai dengan 1500 kata. Silahkan dapat dipelajari dan dibuka. Oke, mana semangat para Square Hunter, semoga semangat. Oh, ada ketum. Oke, ada pertanyaan-pertanyaan lagi atau Wah, sudah hampir ini Pak ya, mohon maaf, hampir 1,5 jam kita diskusi. Kalau di sini saya lagi di Malang, posisinya kebetulan masih jam 9. Di Malang ya, di UMM ya? UMM. Kampus jadi, 3 di Tlogomas. Ya, betul. Saya tinggalnya di Rusunawa, Pak. Rusunawa. Nah, jadi saya ikut ini Jasman English Scholarship. Cuman nggak cuma sebatas belajar bahasa Inggris doang, cuman kita dapat ini juga Pak, informasi-informasi tentang beasiswa dari luar negeri, karena targetnya ke sana. Dan kalau saya bandingkan ya Pak ya, antara beasiswa dalam negeri sama dalam negeri, cuman beda sulitnya itu cuman di TOEFL aja sih. Iya, betul, TOEFL atau IELTS itu aja. Kalau kita udah mampu menaklukkannya, insya Allah bisa keluar negeri. Nah, tapi kalau kita ngambil beasiswa yang kayak LPDP atau unggulan atau apa, intinya dari negeri itu susahnya itu adalah di administrasinya dan betul. apa namanya, wawancara dan sebagainya gitu. Iya. Benar lah, Pak. Betul. Itu yang jadi momok ya. Banyak yang gugur di sana.
kita harus tes potensi akademik lah dulu, harus tes Hmm. ini kalau misalnya belum dapat LOA misalnya. Iya, betul. Dan saya cek juga tadi di CV Bapak dapat ini juga ya, Erasmus, beasiswa Iya, Erasmus. betul. Erasmus dulu di UI dan UGM, terus semacam traineeship juga, apa namanya, pelatihan, ya, training dan seterusnya, dan itu dari Eropa. Menariknya itu beasiswanya itu misalnya kita semester 1 di negara A, intinya di Uni Eropa situ ya Pak ya. Iya, betul. Sesungguhnya negara Kalau lain. Erasmus Plus ya, betul, bisa untuk kuliah master Erasmus Plus itu bisa di 4 negara itu. Jadi Kalau niatnya nggak kuliah itu jalan-jalan akhirnya. iya, jalan-jalan. Betul. Kuliah sambil menikmati suasana Eropa ya, khususnya Eropa Barat, Eropa Timur, ya dan seterusnya. Dan syaratnya itu agak gampang, maksudnya lebih ke esainya sih ya Pak ya. Maksudnya Iya, lebih kuat enggak gitu. Nggak ada kayak esainya itu tes-tes gitu. spesifik nggak atau kuat nggak? Berarti reasoningnya, alasannya ingin studi lanjut dan seterusnya kan harus make sense, harus masuk akal juga. Selain visibility-nya, kelayakannya, kemudian reasoning juga harus kuat ya. Ditunjang dengan data-data yang up to date, data-data yang mendukung. Data itu kan akan berubah nanti jadi informasi. Nah, seperti itulah tadi ya gambaran. Wah, jadi nanti the next kita bisa nih Pak diskusi tentang beasiswa Erasmus nih mungkin. Iya, salah nanti. Oke, sudah hampir 1,5 jam. Ini saya kasih kesempatan satu pertanyaan lagi, ada yang ingin tanyakan? Kalau misalnya tidak ada, saya cukupkan saja. Supaya kita bisa istirahat dan misalnya teman-teman menyiapkan beasiswa, bisa. Jadi santai aja ya, misalnya untuk S1 ini yang baru semester 3, yuk siap-siapin berkas-berkasnya harus disiapkan buat apa namanya, beasiswa unggulan untuk ongoing. Tapi kalau misalnya sudah lewat nih semester 3, ya bisa kita persiapkan untuk S2, S3, dan sebagainya. Dan ini hanya sebagai pemantik dan apa ya intinya ya, sekedar informasi lah. Toh yang berusaha keras adalah diri kita sendiri, mau ngambil atau enggak. Oke, tidak ada pertanyaan. Oh, kayaknya sudah cukup nih Pak. Sudah 1,5 jam Ya, kita bahas. Izin saya akhiri diskusi kita hari ini. Terima kasih Bapak Sarian, ya, Pak sama-sama. Sarian atas apa nih sharingnya. Dan Bapak sangat welcome sekali ya buat teman-teman mau diskusi atau mau bimbingan sama Bapak. Ya, Bapak sangat welcome. betul. Selain bimbingan juga saya bersedia memberikan rekomendasi ya bagi kawan-kawan yang sedang studi S1, S2 maupun S3. Baik untuk rekomendasi eksternal ya, karena internalnya tentu dari dosen-dosen dari kampus saudara ya ataupun saudari. Jadi saya siap berikan rekomendasi dari akademisi eksternal seperti itu. Sip, ini sudah dapat jalan, tinggal kita lagi mau jalan nih atau enggak. Ya, betul. Silakan saudara-saudari harus berusaha keras, berusaha cerdas ya untuk dapat meraih beasiswa tersebut. Oke. Mungkin itu saja yang bisa kami informasikan, kami sharingkan pada teman-teman semua. Izinkan mungkin penutupan yang bisa saya ambil adalah pertama, khusus bagi teman-teman entah S1 atau mau S2 dan S3 yang sudah mendapatkan LOA, angka baiknya untuk mempersiapkan secara detail berkas-berkas yang sudah diberikan atau informasi yang sudah dipresentasikan dan disampaikan, karena perlu ketelitian, keuletan, dan juga kesabaran, karena ini menyangkut masalah uang ya, karena masalah uang itu pasti lebih sensitif dan perlu apa namanya usaha dari kita untuk
apakah kita itu pantas tuh dapatkannya gitu. Dan mungkin sedikit tambahan untuk wawancara, oke, tadi kita dikasih tips harus lancar saja, mengalir seperti cerita, dan kalian tuh harus yakin ketika kalian sudah proses dalam wawancara ini. Pesan dari senior saya yang sudah dapat award, yakinkan ketika kalian sudah diwawancara, posisikan kalian itu sudah dapat beasiswa itu dan kalian itu lancar dalam menjelaskan apa yang akan kalian pertanyakan, dan kalian sudah harus juga menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk wawancara. Mungkin sekian dari saya seperti itu. Mohon maaf jika dapat kesalahan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bapak Sarya. Ya, sama-sama. Informasinya. Terima kasih banyak para peserta semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Ingin. Semoga beasiswanya dapat ya, atau lulus seperti itu. Sehat selalu Bapak. Semoga Ya, ini jadi amal selalu jariah ya. kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, sama-sama semuanya. Selamat berjuang ya.